Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah ke kawasan wisata Kintamani dan menikmati keindahan alam di puncak Gunung Batur. Bali merupakan destinasi wisata utama di Indonesia. Pulau Dewata ini memiliki objek wisata yang sangat lengkap, mulai dari wisata budaya, wisata kuliner, wisata sejarah, hingga wisata alam. Berbicara mengenai wisata alam di Bali seakan tidak ada habisnya. Selalu ada spot-spot wisata alam terbaru seiring dengan perkembangan media sosial di era sekarang ini. Di berbagai penjuru Pulau Dewata ini terdapat banyak destinasi wisata alam seperti Taman Nasional Bali Barat, air terjun Git-Git, lumba-lumba Lovina, snorkeling, dan yang akan kita jelajahi kali ini yaitu Kaldera Batur. Lokasi Kaldera Batur sangat mudah diakses. Berada di Kecamatan Kintamani, kawasan wisata unggulan khususnya Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali pada umumnya. Jarak antara kota Denpasar dengan Kintamani sekitar 53 km melalui daerah Sukawati, Batu Bulan, Belah Batu, dan Tapak Siring yang dapat ditempuh sekitar 2 hingga 3 jam berkendara. Di sepanjang jalan banyak dijumpai pura dan bangunan berarsitektur khas Bali. Deretan galeri seni, kios souvenir, dan sentra-sentra kerajinan beragam bentuk menjadi suguhan yang memikat. Ada sentra kerajinan batu alam, kayu, kaca, dan perak di kanan dan kiri jalan yang bisa Sobat Kelana singgahi di rute tersebut. Selepas Kecamatan Tapak Siring di Kabupaten Gianyar, terdapat beberapa perkebunan kopi yang ditawarkan sebagai lokasi agrowisata. Daerah Kintamani memang dikenal sebagai daerah penghasil kopi di Bali dan kopi Kintamani sudah memiliki nama di dunia internasional. Semakin mendekati Kintamani, suasana pegunungan mendominasi pemandangan dengan suhu udara yang semakin dingin. Kawasan Kaldera Batur mempunyai bentang alam yang indah, budaya yang unik, serta jejak peninggalan arkeologi dan geologi yang khas. Kawasan sekitar kaldera tidak hanya sekedar keunikan sosial budayanya yang telah lama dikenal dunia, sebut saja Desa Trunyan, Desa Bali Age yang sudah mendunia, namun juga keunikan lanskap alam dan geologi. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat Museum Gunung Api Batur. Kaldera Batur merupakan salah satu laboratorium alam milik Indonesia dan juga dunia. Di tempat ini Sobat Kelana dapat belajar langsung dari alam tentang sejarah bumi, proses pembentukan daratan dan gunung, mengenal batuan dan tanah. Medan lava Gunung Batur dimulai dari kaldera pertama yang terbentuk sekitar 29.300 tahun lalu hingga kaldera kedua yang terbentuk sekitar 29.000 tahun lalu.
Kerucut gunung api aktif mulai terbentuk sekitar 5.000 tahun lalu dan terus tumbuh hingga menjadi objek wisata alam dan pendakian di era sekarang ini. Bapak geologi Van Bammelen pada tahun 1949 menyebut kaldera Batur sebagai salah satu kaldera terbesar dan terindah di dunia. Memiliki danau berbentuk bulan sabit dengan luas mencapai 16,6 km persegi, menjadikan Danau Batur danau kaldera terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Karena kelengkapan alam itulah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO menetapkan kawasan kaldera Gunung Batur sebagai bagian dari Global Geopark Network atau jaringan taman bumi global. Penetapan tersebut dilakukan saat konferensi Geopark Eropa yang ke-11 di Geopark Aroca, Portugal pada 20 September 2012. Geopark atau Taman Bumi adalah inisiasi terhadap inovasi pendekatan yang terintegrasi antara konservasi tinggalan geologi dengan pembangunan berkelanjutan di bawah kerangka regulasi pemerintah. Inisiasi tersebut diperkenalkan oleh UNESCO dan dapat dikembangkan sebagai bagian integral dari suatu konsep tentang konservasi, edukasi, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, Geopark merupakan pengintegrasian pengelolaan warisan geologi atau geological heritage dengan warisan budaya atau cultural heritage dari suatu wilayah untuk 3 tujuan utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Geopark Batur berada pada ketinggian 1000 sampai 2172 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi seperti ini memungkinkan kawasan Batur memiliki udara yang sejuk dengan temperatur udara rata-rata antara 10 hingga 20 derajat Celcius. Berdasarkan aspek keruangan, Gunung Batur memiliki kaldera berukuran 136 km persegi. Pematang kaldera tingginya berkisar antara 1267 meter sampai 2152 meter. Di dalam kaldera pertama terbentuk kaldera kedua yang terbentuk melingkar dengan garis tengah lebih kurang 7 km. Dasar kaldera kedua terletak antara 120 hingga 300 meter, lebih rendah dari Undak Kintamani. Di dalam kaldera terdapat danau berbentuk bulan sabit yang menempati bagian tenggara sepanjang 7,5 km, lebar maksimumnya 2,5 km, kelilingnya sekitar 22 km, dan luasnya sekitar 16 km persegi yang dinamakan Danau Batur. Danau Batur sendiri memiliki fungsi utama irigasi. Air dari danau ini mengalir ke sejumlah sungai besar di Bali seperti Sungai Unda di selatan, Sungai Suni di barat, dan Sungai Banyumala di utara. Dari aliran itu, air sungai dibagi untuk mengairi sawah dan menopang sistem subak. Oh ya Sobat Kelana, subak juga ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Komite Warisan Dunia UNESCO. Kawasan kaldera Batur memiliki beragam destinasi wisata seperti Danau Batur, Desa Bali Age Trunyan, Black Lava, savana, hutan pinus, sebaran mata air panas alami, dan yang akan kita coba kali ini yaitu trekking menuju puncak Gunung Batur. Gunung Batur sendiri menjadi salah satu tujuan wisata mendaki populer di Bali, terutama untuk pecinta rekreasi alam petualangan. Terlebih lagi, untuk pendaki pemula, Gunung Batur menjadi tempat pendakian atau trekking yang paling ideal. Mengisi liburan di Bali dengan beraktivitas mendaki akan memberikan pengalaman tersendiri bagi Sobat Kelana. Gunung Batur merupakan gunung berapi yang masih aktif dan berada pada ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Gunung yang berlokasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ini memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang mempesona.
Sebagai tempat wisata alam yang wajib dikunjungi saat berada di Bali, para pengunjung yang datang ke Gunung Batur bisa mencoba melakukan pendakian dalam waktu beberapa jam saja. Sebelum Sobat Kelana menaklukkan puncak Gunung Abang, puncak Gunung Batu Karu, terlebih lagi puncak Gunung Agung, maka puncak Gunung Batur menjadi pilihan trekking di Bali yang direkomendasikan. Gunung Batur memiliki kaldera yang sangat luas. Dengan panjang 13,8 km dan lebar 10 km, kaldera Batur disebut sebagai salah satu kaldera terluas di dunia. Bisa dibayangkan bagaimana kaldera besar di dunia ini terbentuk. Tentu karena sebuah letusan maha dahsyat dan diperkirakan terjadi 2 kali letusan hebat puluhan ribu tahun yang lalu. Salah satu kaldera tertingginya adalah puncak Gunung Abang yang terlihat indah memagari tepi Danau Batur. Gunung Abang sendiri memiliki puncak lebih tinggi dari Gunung Batur, yaitu 2.152 meter di atas permukaan laut dan juga menjadi destinasi wisata mendaki di Pulau Dewata ini. Jika dirunut dari letusan pertama sampai terakhir di tahun 2000 yang sempat tercatat, Gunung Batur ini sudah pernah meletus sampai 26 kali. Letusan pertama terjadi pada tahun 1804 dan letusan yang dahsyat terjadi pada tanggal 21 September 1926. Letusan dahsyat ini menyebabkan kerusakan yang besar pada desa yang terletak di lereng Gunung Batur. Dampak letusan pada tahun 1926 menyebabkan lahar panas menimbun desa Batur, termasuk hampir menimbun seluruh pura Ulun Danu Batur kecuali Peligi tertinggi yang merupakan stana Dewi Danu yang dikenal sebagai Dewi Kesuburan. Akibat dari dampak letusan yang sangat besar dan khawatir dengan adanya letusan susulan dari Gunung Batur, maka banyak warga akhirnya pindah mencari tempat yang lebih tinggi yang kemudian dinamakan Desa Karanganyar dan sebagian besar warganya menetap di desa tersebut. Karena mereka berasal dari Desa Batur, maka Desa Karanganyar tersebut sekarang dikenal sebagai Desa Batur. Memang, dampak letusan Gunung Batur ini cukup besar. Mulai dari terciptanya kaldera dan danau, bencana bagi warganya sehingga menelan korban jiwa, serta pindahnya penduduk setempat sampai dengan bangunan sucinya. Namun di balik ancaman letusan Gunung Api Batur, sekarang kawasan Kintamani ini menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dan pastinya mendatangkan banyak dolar dan rupiah. Seperti keindahan Gunung Batur itu sendiri yang sangat populer. Jika Sobat Kelana berkunjung ke kawasan wisata Kintamani hanya untuk menyaksikan pemandangan landscape puncak, lembah, dan danau Batur dari kejauhan, banyak restoran atau rumah makan tepi kaldera, terutama di sepanjang Jalan Raya Panelokan yang menyuguhkan pemandangan alam tersebut. Namun jika Sobat Kelana memiliki waktu liburan yang cukup panjang, Sobat Kelana dapat mengeksplorasi aktivitas wisata lainnya seperti trekking ke puncak Gunung Batur. Gunung Batur menjadi tujuan wisata populer bagi para pecinta wisata petualangan, terutama untuk rekreasi trekking, bahkan untuk tempat camping di Bali. Para pendaki menjadikan Gunung Batur sebagai tempat mendaki wajib untuk menyaksikan keindahan alam, terutama sunrise dari puncaknya. Lama perjalanan pendakian dari starting point normalnya sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Sehingga Sobat Kelana harus memulai pendakian dari jam 3 dini hari
agar sampai di puncak Gunung Batur jam 5 pagi untuk menyaksikan panorama alam sunrise serta keindahan Danau Batur dan alam sekitarnya. Jika Sobat Kelana berada di wilayah Bali Selatan seperti Kuta, Nusa Dua, ataupun Sanur, butuh waktu sekitar 2 jam dengan berkendara menuju starting point pendakian. Minimal Sobat Kelana harus sudah bersiap mulai dari jam 12 malam. Alternatif lainnya adalah menginap terlebih dulu di area Kintamani. Di area Kintamani, Sobat Kelana dapat memilih beragam jenis penginapan. Ada losmen, homestay, hotel, cottage, camping, bahkan glamping pun sudah tersedia di sini. Nah, kali ini kita akan menginap di salah satu homestay yang berada di dekat Danau Batur, yaitu Volcano Valley. Homestay Volcano Valley terletak di Jalan Pengalang nomor 2, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penginapan ini menawarkan sensasi menginap dengan bangunan khas Bali. Arsitekturnya berbentuk jeneng Bali, rumah tradisional Bali Age. Untuk menginap di sini, Sobat Kelana cukup merogoh kocek Rp200.000. Oh iya, harga ini juga termasuk sarapan di pagi harinya ya Sobat Kelana. Arsitektur tradisionalnya membuat Sobat Kelana seakan menjelajah ke masa silam, terlebih lagi suasana sore hingga malam yang mulai berkabut dan sunyi. Pemiliknya sangat ramah sehingga Sobat Kelana tidak perlu sungkan jika butuh bantuan. Oh iya, di malam hari kita pun ditawari untuk membuat api unggun, tetapi kita lebih memilih untuk beristirahat sebelum memulai pendakian dini hari.
Lokasi homestay ini berjarak sekitar 300 meter dari tepi Danau Batur. Jika masih ada waktu, sempatkan untuk berjalan-jalan sore menikmati sejuknya udara Kintamani di tepi Danau Batur. Di tepi Danau Batur ini juga terdapat kafe dan resto serta area camping dan memancing. Jika akhir pekan atau musim liburan, area camping ini akan ramai oleh pengunjung. Nah, Sobat Kelana, waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi saatnya kita bersiap-siap untuk menuju starting point pendakian di Toya Bungka. Oh iya Sobat Kelana, untuk menuju puncak Gunung Batur, Sobat Kelana bisa melewati berbagai rute tergantung penyedia jasa pemandu. Ada yang mulai dari Pura Pasar Agung dan ada yang mulai dari Toya Bungka. Bagi para pendaki, pemandu atau guide lokal sangat dibutuhkan untuk mengantar setiap pendaki menuju puncak. Hal ini wajib karena untuk keamanan dan kenyamanan pendaki sepanjang perjalanan. Untuk pendakian ini kita percayakan pemandunya dari Bagus Bali Sunrise Trekking. Sehari sebelumnya, kita sudah diinfokan mengenai lokasi meeting point, jam, dan guide yang akan memandu pendakian kita sampai ke puncak Gunung Batur. Setelah 10 menit perjalanan dari homestay, kita tiba di meeting point Toya Bungka. Di sini, guide dari Bagus Bali Sunrise Trekking yang akan memandu kita sudah standby. Setelah briefing dan penjelasan singkat mengenai proses pendakian, peralatan untuk pendakian mulai dipersiapkan. Senter dan trekking pole menjadi peralatan wajib yang harus dipersiapkan. Untuk jaket, bisa disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing ya Sobat Kelana. Ada yang ketika pendakian justru berkeringat dan penggunaan jaket malah membuat tidak nyaman.
Di meeting point ini juga terdapat warung yang bisa Sobat Kelana manfaatkan untuk mengisi bekal dalam pendakian. Jam 2.30 pendakian dimulai. Kita mulai lebih awal karena ada si kecil yang menjadi pendaki termuda di sini. Pada awal-awal pendakian masih berada di area pemukiman. Walaupun di area pemukiman, pencahayaan di sepanjang jalur trekking sangat minim, bahkan cenderung gelap. Untuk sampai ke puncak, Sobat Kelana akan mendaki sejauh 4,5 km melewati 3 pos pendakian. Oh iya Sobat Kelana, rute pendakian dengan starting point Toya Bungkah merupakan rute yang disarankan oleh para guide lokal. Di rute ini, Sobat Kelana dapat menyesuaikan titik pemberhentian untuk melihat sunrise sesuai dengan kondisi fisik Sobat Kelana. Di rute ini, sunrise sudah dapat Sobat Kelana nikmati di titik 50% dan 80% pendakian. Dari meeting point menuju pos 1, kondisinya landai dan masih didominasi oleh trek lurus. Setelah melewati area pemukiman, Sobat Kelana akan memasuki area hutan dengan pepohonan yang rapat. Untuk mencapai pos 1, kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Di pos 1, terdapat warung dan toilet yang bisa Sobat Kelana gunakan untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga kembali, atau sekedar buang air. Sobat Kelana bisa mengisi kembali perbekalan di warung yang ada di pos 1 ini karena setelah pos 1 tidak ada warung hingga sampai ke puncak. Oh iya Sobat Kelana, di pos 1 ini juga tersedia ojek gunung yang menawarkan jasa mengantar sampai ke titik terdekat dengan puncak, yaitu pos 3. Untuk tarifnya bisa dinego dengan pengemudinya ya Sobat Kelana. Setelah 10 menit beristirahat, kita lanjutkan kembali pendakiannya. Selepas pos 1, kontur pendakian mulai menanjak konstan. Udara pun semakin dingin dengan angin yang sesekali berhembus.
Terlebih lagi mendekati pos 2, vegetasi mulai jarang. Pendakian dari pos 1 menuju pos 2 memakan waktu sekitar 40 menit. Setibanya di pos 2, Sobat Kelana bisa beristirahat kembali sejenak. Pos 2 ini berupa bangunan yang hanya tersisa kayu-kayunya saja. Di pos 2, pepohonan mulai jarang sehingga Sobat Kelana dapat beristirahat sambil memandang gemerlap bintang yang ada di langit. Istirahat di pos 2 tidak terlalu lama dan kita lanjutkan kembali perjalanan menuju pos 3. Rute antara pos 2 dan pos 3 konturnya lebih menanjak dan berkelok-kelok dengan pohon cemara yang mendominasi vegetasi di sini. Di antara pos 2 dan pos 3 terdapat area yang cukup luas, bisa Sobat Kelana gunakan untuk berkemah atau sekedar beristirahat. Menjelang pos 3, pendakian menyusuri lereng timur Gunung Batur. Jika cerah, Sobat Kelana dapat melihat guratan sunrise di balik Gunung Abang dari sini. Pos 3 ini berupa area lapang dengan satu bangunan besar dan satu gazebo kecil. Pos 3 ini menjadi titik pemberhentian ojek motor yang mengantar pendaki dari pos 1. Dari pos 2 menuju pos 3, kita menghabiskan waktu pendakian selama 40 menit. Jika Sobat Kelana sudah mencapai pos 3, itu tandanya puncak Gunung Batur tinggal selangkah lagi. Jarak antara pos 3 dengan puncak Gunung Batur ini tidak terlalu jauh. Bisa ditempuh sekitar 10-15 menit saja. Namun disinilah pendakian sesungguhnya Gunung Batur terasa. Antara pos 3 dengan puncak Gunung Batur, konturnya didominasi oleh bebatuan yang kadang cukup terjal. Sobat Kelana harus ekstra hati-hati dan waspada di rute ini. Oleh karena konturnya bebatuan, tidak jarang Sobat Kelana harus memanjat bebatuan yang cukup terjal. Kontur kembali melandai ketika akan mendekati puncak. Di puncak, sudah terlihat para pendaki yang menempati posisi terbaiknya masing-masing untuk menyaksikan sunrise. Nah, Sobat Kelana, nampaknya pendakian kali ini diselimuti kabut tebal dan kemungkinan sunrise tidak akan terlihat. Guratan sunrise sebetulnya sudah terlihat ketika tadi melewati pos 3 menuju puncak. Namun, begitu mendekati puncak, tiba-tiba cuaca berubah. Angin berhembus dengan kencangnya dan tidak lama kabut tebal seketika menyelimuti puncak Batur. Terlihat raut wajah kecewa di banyak para pendaki yang sudah menunggu munculnya sang surya dari balik Gunung Abang. Ya, memang tujuan setiap orang saat melakukan pendakian gunung tentunya berbeda-beda. Namun bisa diperkirakan jika mayoritas tujuan para pendaki, khususnya para pemula, pastinya tidak jauh dari menikmati pemandangan bentang alam, menikmati sunrise, atau mengagumi keindahan lautan awan yang hanya bisa dinikmati dari atas gunung yang tinggi. Menetapkan tujuan seperti itu sebetulnya sah-sah saja. Namun perlu untuk diingat jika gunung bukanlah sebuah lukisan pemandangan yang tidak akan pernah berubah. Tidak ada kepastian jika sunrise di sebuah gunung akan selalu seindah dalam foto yang Sobat Kelana kagumi. Lautan awan pun tidak setiap waktu akan terjadi dan bisa selalu dinikmati. Berdasarkan pengalaman saat beberapa kali melakukan pendakian gunung, momen-momen indah tersebut tidak selalu bisa kita nikmati di setiap kesempatan. Jadi,
Alangkah baiknya untuk mengesampingkan tujuan tersebut sebagai bonus tambahan yang bisa didapat dari pendakian yang kita lakukan. Gunung pastinya merupakan bentang alam dengan posisi ketinggian yang cukup menonjol dibanding dataran rendah yang banyak dihuni manusia. Jadi, wajar saja jika cuaca di gunung sangat mudah sekali berubah-ubah. Kadang berkabut, kadang cerah ceria, atau malah tidak jarang badai menerjang. Untuk itu, cobalah untuk menikmati perjalanan panjang yang kita lakukan. Cobalah untuk mengambil pelajaran berharga dari pendakian yang sangat melelahkan. Dan cobalah untuk menikmati alam tanpa mengharapkan kondisi ideal tertentu. Inilah yang kita tanamkan kepada si kecil selama pendakian yang lumayan lama ini. Oh iya, ini juga merupakan pendakian terpanjang dan terlama yang dilakukan si kecil ya. Sebelumnya si kecil juga sudah menjelajah puncak penanjakan Bromo dan puncak Sikunir Dieng. Sebagai reward untuk ketangguhan si kecil menaklukkan Gunung Batur ini, di puncak kita menikmati semangkuk mie rebus panas lengkap dengan telur. Ditemani anjing-anjing penjaga puncak Batur, rasa lelah selama pendakian terbayar sudah. Berhubung masih di puncak dan kabut pun masih terlihat tebal, kita coba untuk mengeksplorasi apa yang ada di area puncak. Di bagian barat puncak Batur ini terdapat fumarole atau lubang-lubang sumber uap panas yang bisa Sobat Kelana eksplorasi. Uap panas yang keluar dari fumarole ini cukup untuk membuat hangat badan di tengah dinginnya udara puncak Batur. Selain itu, Sobat Kelana juga bisa berfoto di ujung tebing sisi barat puncak Batur. Tebalnya kabut membuat suasana menjadi semakin mistis. Setelah selesai beristirahat dan mengeksplorasi puncak Batur, saatnya kita kembali ke starting point. Waktu menunjukkan jam setengah 8 pagi dan kita memulai perjalanan kembali ke starting point.
Pada saat jalan turun, kabut perlahan sudah menghilang dan pemandangan indah kaldera Batur mulai tersingkap. Sepanjang perjalanan turun, terlihat pemandangan indah Danau Batur berlatarkan Gunung Abang. Sesekali berhentilah dan abadikan momen indah dengan lanskap kaldera Batur ini sebelum Sobat Kelana mendekati pos 1. Menjelang pos 1, pemandangan Danau Batur akan terhalang oleh lebatnya pepohonan yang menjulang tinggi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan dari puncak, kita beristirahat sejenak di pos 1. Di sini sudah terlihat banyak pendaki yang juga baru saja turun dari puncak Batur. Setelah beristirahat sejenak, kita lanjutkan perjalanan menuju starting point area parkir Toyabungkah untuk kembali ke homestay.
Kawasan sekitar Gunung Batur di Kabupaten Bangli ini memang menawarkan objek wisata indah yang melengkapi daftar destinasi wisata di Pulau Dewata, Bali. Geopark Batur diharapkan keberadaannya tetap berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Bisa untuk edukasi, konservasi, wisata, dan pemberdayaan masyarakat. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Kaldera Batur, Kintamani. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada fakta di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.